Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Yulianti Pakpahan, NPM 211200028 dari kelas SIP 2101. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang estetika seni grafis dan sketsa. Dari materi estetika seni grafis, apa aja sih yang perlu kita ketahui? Yang pertama, apa itu seni grafis? Yang kedua, jenis seni grafis. Yang ketiga, apa itu estetika? Yang keempat, teori estetika. Yang kelima, unsur-unsur seni rupa. Dan yang keenam, komposisi seni rupa. Yang pertama, apa itu seni grafis? Kata grafis berasal dari bahasa Yunani, yaitu graphein, yang berarti menulis atau menggambar. Istilah grafis diserap dari bahasa Inggris, yaitu graph atau grafik, yang berarti dapat membuat tulisan, lukisan dengan cara ditoreh atau digores. Secara umum, pengertian seni grafis adalah karya seni rupa dua dimensi atau disebut dengan dwimatra yang menghasilkan produk-produk modern dalam berbagai media menggunakan teknik cetak maupun printing. Yang kedua, jenis seni grafis. Jenis seni grafis dapat dilihat dari teknik pembuatannya. Yang pertama, teknik cetak saring atau silk screen. Yang kedua, teknik cetak dasar atau litografi. Yang ketiga, teknik cetak tinggi atau woodcut. Yang keempat, teknik cetak dalam atau intaglio. Yang kelima, teknik cetak foto. 6. Teknik cetak kolagrafi. Dan yang ketujuh, teknik cetak stensil. Selanjutnya, apa itu estetika? Kata estetika berasal dari kata Yunani, yaitu estetik, yang berarti perasaan, selera perasaan atau taste. Estetika adalah salah satu cabang filsafat. Secara sederhana, estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk, dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Suatu karya seni bukan hanya memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berharga bagi kehidupan saja, tetapi juga memiliki nilai keindahan atau estetika. Selanjutnya, teori estetika. Teori estetika ada dua. Yang pertama, teori subjektif. Teori subjektif yaitu teori yang menyatakan bahwa adanya nilai keindahan hanya dilihat dari tanggapan perasaan atau naluri orang yang melihat karya tersebut, tanpa penjelasan tentang ciri-ciri keindahan dari benda yang dilihatnya. Para penganut teori ini adalah Henry Home, Lord Ashley, dan Edmund Burke. Teori yang kedua yaitu teori objektif. Teori objektif adalah teori yang menyatakan bahwa nilai keindahan ada pada karya yang dilihatnya, yaitu dari komposisi dan unsur-unsur pembentuk karya yang dilihat, sehingga bisa memberikan penjelasan tentang ciri-ciri keindahan yang terkandung pada suatu karya seni. Para penganut teori ini adalah Plato, Hegel, dan Bernard Bosanut. Harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur seni rupa dan komposisi seni rupa tersebut. Yang pertama itu ada unsur-unsur seni rupa, terdiri dari garis, yaitu tanda yang dibuat dengan menghubungkan dua titik. Garis sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu garis nyata dan garis hayal. Yang kedua ada bentuk, yaitu area yang datar dan tertutup, dapat dilihat pada karya seni dua dimensi. Yang ketiga ada bidang, yaitu perkembangan dari garis-garis yang terdiri dari panjang, lebar, tinggi, dan kedalaman, terdapat pada karya seni tiga dimensi. Yang keempat ada tekstur, yaitu dapat dilihat visualnya dan dirasakan saat diraba permukaannya, seperti kasar, halus, licin, dan lain-lain. Yang kelima ada gelap terang atau nada, yaitu dalam karya seni rupa dua dimensi, nada terjadi akibat adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Dapat dilihat dari warna pada karya. Sedangkan benda karya tiga dimensi, nada dapat diperoleh dengan pengolahan unsur ruang, tekstur, dan bentuk. Yang keenam ada warna, yaitu yang terlihat oleh mata saat cahaya memantul di permukaan. Warna memiliki value dan intensitas. Selanjutnya ada komposisi seni rupa, terdiri dari proporsi. Proporsi adalah perbandingan antara bagian yang satu dengan yang lainnya dan antara setiap bagian dengan keseluruhan pada suatu komposisi. Berikutnya ada keseimbangan atau balance, yaitu kesamaan dari unsur-unsur yang berlawanan tetapi saling memerlukan karena dapat menciptakan satu kesatuan.
Selanjutnya ada irama, yaitu dalam seni rupa, irama tidak bisa didengar, tetapi hanya bisa dirasakan dan dipahami oleh perasaan orang lain yang memiliki kepekaan estetis. Dan yang terakhir ada kesatuan, yaitu setiap karya seni rupa dibentuk oleh unsur-unsurnya, tidak tampil secara terpisah-pisah, melainkan harus saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh, bermakna, dan harmonis. Materi yang kedua yaitu sketsa. Apa aja sih yang perlu kita ketahui? Yang pertama, apa itu sketsa? Yang kedua, manfaat sketsa. Yang ketiga, unsur-unsur sketsa. Yang keempat, jenis-jenis sketsa. Yang kelima, teknik membuat sketsa. Yang keenam, peralatan untuk membuat sketsa. Dan yang ketujuh, aturan dalam pembuatan sketsa. Apa itu sketsa? Sketch atau sketch merupakan gambaran atau lukisan yang kasar, ringan, semata-mata garis besar, atau belum selesai. Kadangkala hanya digunakan sebagai pengingat saja. Sketsa atau sketch secara umum dikenal sebagai bagan atau rencana bagi sebuah lukisan. Dalam pengertian, sketsa lebih merupakan gambar kasar, bersifat sementara, baik di atas kertas maupun di atas kanvas, dengan tujuan untuk dikerjakan lebih lanjut sebagai lukisan. Manfaat sketsa. Yang pertama, untuk memberikan gambaran tema. Yang kedua, meminimalisir kesalahan. Yang ketiga, mempertajam pengamatan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mengkoordinasi hasil pengamatan dan keterampilan tangan. Unsur-unsur sketsa ada 5. Yang pertama, garis. Garis merupakan unsur utama dalam sketsa yang terdiri dari garis horizontal, vertikal, dan melengkung. Yang kedua, warna. Warna yaitu kombinasi warna hitam dan putih yang memberi efek gelap terang pada sketsa. Yang ketiga, bidang. Bidang yaitu bagian yang terbentuk dari garis-garis yang dapat disatukan dan menjelaskan bagian kecil dari suatu gambar. Yang keempat, ada bentuk. Bentuk merupakan gabungan dari beberapa bidang yang dapat membuat sketsa memiliki arti. Dan yang kelima, efek pencahayaan. Efek pencahayaan adalah efek yang diberikan pada sketsa sehingga gambar sketsa yang dihasilkan dapat terlihat jelas. Jenis-jenis sketsa. Sketsa gambar garis besar, yaitu sketsa yang dibuat dalam bentuk gambar garis-garis sederhana tanpa rincian dan belum selesai. Berikutnya ada sketsa cepat, yaitu sketsa yang dibuat dengan menggunakan beberapa garis besar untuk menampilkan citra sketsa. Dan yang terakhir ada studi sketsa, yaitu sketsa yang dibuat dalam bentuk coretan cepat dan kurang terperinci dengan tujuan memberi gambaran umum pada lukisan. Teknik membuat sketsa ada 7. Yang pertama, teknik arsir. Yang kedua, teknik Dussel. Yang ketiga, teknik perspektif. Yang keempat, teknik blok. Yang kelima, teknik linear. Yang keenam, teknik pointillis. Dan yang ketujuh, teknik akuarel. Peralatan untuk membuat sketsa ada 4. Yang pertama itu media gambar, contohnya kertas gambar seperti kertas HVS, kertas manila, kertas pada larang, kertas roti, kertas kalkir, kertas sketsa, dan lain-lain. Yang kedua ada alat gambar manual, contohnya pensil dan rapido. Yang ketiga, alat gambar digital, contohnya komputer dengan program komputer edit design atau CAD, digital pen, dan software desain grafis. Yang keempat ada alat bantu gambar, contohnya lightbox, scanner, meja gambar, mesin gambar, mistar, gambar segitiga, sablon, dan penghapus. Adapun aturan dalam pembuatan sketsa yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, membuat kerangka gambar yang terdiri dari garis-garis vertikal, horizontal, diagonal, maupun garis melengkung secara tipis-tipis. Yang kedua, menggambar garis sekundernya, misalnya melukis kerangka kotak atau kubus dalam keadaan tipis. Dan yang ketiga, menebalkan garis-garis sketsa yang sudah benar, ketebalan sesuai dengan karakter jenis gambar atau garis yang diinginkan. Adapun kesimpulan yang bisa kita tarik dari kedua materi tersebut, yang pertama pada estetika seni grafis, bahwa estetika adalah ilmu yang membahas tentang keindahan, bagaimana keindahan bisa terbentuk dan bagaimana seseorang bisa merasakannya.
Maka, untuk menanggapi karya seni yang bermutu dan menilai keestetikan suatu karya, terlebih dahulu perlu untuk diketahui tentang prinsip-prinsip seni meliputi unsur-unsur seni rupa dan juga komposisi dari karya seni tersebut. Dan pada materi sketsa, dapat kita simpulkan bahwa sketsa merupakan gambar kasar bersifat sementara, baik di atas kertas maupun di atas kanvas, dengan tujuan untuk dikerjakan lebih lanjut sebagai lukisan. Sedikit quotes dari Eleanor Roosevelt mengatakan bahwa masa depan adalah milik mereka yang mempercayai keindahan impian mereka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.